Menurutku secara pribadi dakwah itu soalan how to. Jadi bukan soalan konten, bukan soalan tentang bagus-bagusnya konten. Tapi soalan bagaimana cara menyampaikan. Bukan juga tentang siapa yang menyampaikan. Menurutku benar-benar tentang bagaimana cara menyampaikan. Nah, artinya kalau kita lihat Indonesian Creators Academy ini sudah sampai menghasilkan karya. Apakah memang Indonesia Creators Academy ini bukan hanya sekolah mas, tapi jadi benar-benar kayak produsen gitu. Artinya kalau kita lihat Indonesian Creators Academy ini sudah sampai menghasilkan karya. Apakah memang Indonesia Creators Academy ini bukan hanya sekolah mas, tapi jadi benar-benar kayak produsen. Dan menurut penelitian, anak-anak ketika di bawah 8 tahun, dia sudah mulai into sesuatu, maka dia akan ingat sampai gede dan akan repeat order sampai gede dan akan mempengaruhi karakter dia. Minimal kita tuh sekarang berkarya untuk ngelindungin referensi anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini punya teman-teman sekalian, selalu dirahmati Allah, alhamdulillah. Balik lagi teman-teman sekalian di channelku, cuma hari ini aku nggak sendiri tapi kita agak ramean dan kita di sini sekarang kedatangan tamu-tamu nih. Masya Allah. Luar biasa. Ini ada bapak-bapak semua ya. Bapak-bapak. Kenapa kita selalu bapak-bapak semua ya? Karena memang alhamdulillah ya. Kalau nanti ada selain bapak-bapak, mungkin kita perlu undang Song Hye Kyo kali ya. Dan kenapa nih bapak-bapak ada di sini teman sekalian? Lihat nih di belakangku. Ini ada sesuatu yang sudah kita siapin selama berapa tahun mas ya? Cukup lama sih. Gak nyampe 1 tahun tapi. Gak nyampe 1 tahun ya tapi ya. Sekarang ada di sini. Masya Allah. Ini adalah komik baru garapan kita. Jadi teman-teman sekalian, kemarin itu ada yang nanya sama aku. Ustadz, ini setelah ngeluarin buku Islamisme, ngeluarin apa lagi? Ah ini yang kita kerjain ini. Ini kita kerjain dan ini menurutku termasuk project yang lumayan aku excited banget dan termasuk project yang sangat spesial karena kenapa? Karena kita nanti akan ngobrolin kenapanya ya. Tapi sebelum kenapa aku kasih tau ini excited banget bagi aku, kita perkenalkan dulu ya teman sekalian. Di sebelah saya ini ada Mas Aryo namanya. Alhamdulillah. Mas Aryo sekarang gemukan kayaknya ya Mas. Wah itu dia. Jangan dibahas ini tak. Aku orangnya memang body shaming. Ini ada Mas Aryo. Mas Aryo ini adalah bosnya dari, kalau di sini nanti teman-teman bisa lihat, bosnya Indonesia Creators Academy. Wah, jangan dipanggil bos lah, kayak gimana gitu lah. Apa kalau juragan? Founder. Founder. Founder lebih keren ya. Lebih keren. Biasanya gini mas, kalau orang tuh ditanya kerjaannya apa? Admin. Kalau berarti admin itu berarti gajinya 3 jutaan lah. Oh gitu. Nah kalau di Jaksel bukan admin mas. Apa itu? Social media spesialis. Gaji bisa 5 juta. Gara-gara beda nama doang. Ya, jadi ini founder dari Indonesia Creators Academy. Malah gak bergaji. Gak bergaji. Karena namanya salah. Oh gitu. Menggaji. Oke, itu nanti kita akan ulik ya. Siap. Indonesia Creators Academy. Yang dibalik ini nih ada satu komik kita kolaborasi antara Felix Xiao dan kemudian ICA, Indonesia Creators Academy. Nah di sebelah sini ada kebalikannya. Kalau ini subur, ini agak kemarau. Masih rawan. Jomplang banget ya. Jomplang banget makanya. Tapi untungnya dia di pinggir. Oh, untungnya di pinggir. Kelihatannya lebih besar. Berarti saya pas nih di tengah ini ya. Di tengah pas. Tangannya gini lagi. Waduh. Iya, kayak juragan. Kayak juragan minyak. Minyak goreng. Yang nyulap 90 jadi 92. Berat. Jadi Mas Irawan, kalau teman-teman pernah ngelihat semua video-videoku yang lama, itu ada Mas Irawan loh. Ada Mas Irawan pas kita lagi bahas tentang buku Adam. Antara dia, aku dan mereka sama Hawario. Nah ini adalah yang ngerjain buku Adam bareng-bareng. Nah sekarang karena Mas Irawan pindah ke Jogja, jadilah kemudian sama Mas Aryo bekerja sama di ICA gitu kan ya. Jadi ini Mas Irawan juga berada di balik buku ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nanti seperti apa karya-karyanya Mas Irawan di buku ini juga lebih bagus ya. Kalau aku lihat lebih matang lah. Seperti dia sudah lebih matang. Bentar lagi busuk. Di pohon gitu. Dan di sebelahnya ada Mas Jaga. Tapi depannya ada X. Jadi Kali Jaga. Kali Jaga. Iya kan X Jaga. Benar. Boleh jaga apa mas? Yang dijaga mas? Ali tadi Ustaz. Kali. Itu jaga kali berarti ya, bukan Kali Jaga. Jadi ada Mas Kali Jaga. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol. Ini semua yang ada di sini teman-teman sekalian. Ini ilustrasinya Mas Kali Jaga.
Jadi ini keren banget pas aku baca. Ini kayak apa ya? Naruto, One Piece jadi satu ini kayaknya ya. Kenapa? Karena terlalu banyak berantemnya. Bukan terlalu banyak banget berantemnya dan keren-keren. Dan aku jadi pas aku baca ini, nantilah kita spill ya. Nanti kita spill satu-satu. Siap. Sebelum masuk ke dalam komiknya, aku pengen ngobrol sama Mas Aryo dulu nih. Nah, jadi sebelum ke teman-teman ini, karena teman-teman ini kan di ujung tombak ya. Aku bahas tentang man behind the tombak dulu. Mas Aryo, Mas Ica itu apa sih Mas? Coba tolong jelasin dong sama kita nih. Oke, siap. Makasih Tat. Jadi Ica itu adalah Indonesia Creators Academy. Indonesia jadi bukan Creators nama Academy. Cewek ya, Ica. Bukan. Mohon maaf Mas, aku mau ngomong tapi jangan tersinggung ya. Ica itu kalau di Facebook tuh meme nama babi Mas. Waduh. Iya kan? Oh iya kan? Ica jangan loncat-loncat Cak kalau di mobil gitu. Tapi kalau positifnya Ica itu adalah nama cewek semuanya di Indonesia. Anissa panggilannya Ica. Soliha panggilannya Ica juga, betul. Elizabeth panggilannya Ica juga. Lanjut Mas, Ica Mas. Ica on Seven guys. Ica on Seven. Iya, bagus. Jadi Indonesia Creators Academy. Oke. Ini udah itu sekolah yang mendidik orang-orang yang memang benar-benar dari nol. Istilahnya tuh yang udah nggak sekolah. Nah, jadi untuk mereka tuh bisa menguasai ilmu di media. Tapi itu kayak berbasiskan pondok juga. Jadi mereka nginep mukim di situ. Jadi ini kawinan antara pondok dan multimedia. Yes, gitu. Jadi ini anak-anak yang memang kita cetak dari nol. Mereka belajar gambar manual, terus ilmu dasar seni juga kita terapkan. Kita datangin guru-guru dari berbagai macam latar belakang. Terus mulai diajarin hardware-nya, software-nya, sampai penguasaan fotografi, videografi, sampai live streaming media segala macam. Sehingga mereka benar-benar selesai itu udah siap kerja gitu. Nah ini 1 tahun aja Tat. 1 tahun aja? 1 tahun aja gitu. Sebentar, ini teman-teman gak akan relate sebelum teman-teman tahu Mas Aryo ini siapa. Mas Aryo ini pertama kali aku notice ada di Kick Andy. Masya Allah. Diwawancarai sebagai creators Indonesia, content creators Indonesia yang berhasil menembus pasar mancanegara. Yes. Di mana Mas pasar mancanegara ini Mas? Apa Somalia atau mana Mas? Nigeria sih agak serius gitu. Biasanya jual Eropa Mas ya? Lebih ke US. Gitu. Okay. Jadi memang alhamdulillahnya kami sejak 2011 mendirikan studio namanya Slab Design Studio. Itu kita menyediakan jasa-jasa desain mulai dari logo, branding, UI UX, print design dan lain sebagainya. Itu memang targetnya keluar. Karena waktu zaman segitu masih belum banyak yang bikin studio khusus untuk market luar. Aku tahu kenapa antum keluar Mas. Apa itu? Karena Indonesia itu kurang menghargai seni Mas. Itu jelas banget maksudnya. Iya. Itu mau tak omong tapi langsung udah duluan. Karena aku seniman juga. Iya. Kalau di lokal gitu ya, mohon maaf bukannya mau merendahkan dan underestimate, tapi memang biasanya gitu. Wah gitu aja kok bayar. Bener. Gitu. Punya temen ahli desain, apa-apa suruh dia. Terus kan kamu kan bisa ngerjain kan, kamu desainer. Tapi kan gitu. kita kan kerjaan ya. Indonesia tuh maunya apa tau gak? Kerjaan selesai cepat, bagus dan murah. Sebuah kombinasi yang mustahil. Gitu ya Mas ya? Iya itu dia. Dan harus perlu edukasi segala macam berbusa-busa gitu kan. Nah kalau market luar itu tuh nggak tanpa kayak gitu pun bisa gitu loh. Intinya kita nggarapin kerjaan mereka suka, bayar udah sesimpel itu. Dan bayarannya dolar. Nah itu dia. Tinggal di Jogja bayarannya dolar. Itu kombinasi yang mantap. Jadi gaji Amerika, gaji Amerika, biaya hidup Jogja. Jadi nggak harus kabur aja Tat. Lu tahu ada nih ODGJ tahu? Orang dengan gaji Jogja. Itu terkenal. Jalannya sama, mirip-mirip. Mirip-mirip. Wah ini. Kan? Tapi dapatnya dari luar, pakainya di Jogja. Gitu. Karena itulah Mas Aryo ketika dia punya keahlian di bidang desain, content creating gitu kan ya. Maka kemudian Mas menggunakan ini untuk bisa kontribusi ya. Kepada kemudian dunia-dunia yang memang memerlukan. Tadi Mas aku tertarik, tadi orang-orang putus sekolah tuh maksudnya apa Mas? Sebenarnya nggak sekolah tuh maksudnya apa? Maksudnya udah selesai pendidikannya. Kira putus sekolah Mas. Jadi mereka udah nggak mengenyam sekolah formal gitu. Jadi selesai SMA gitu. Atau yang selesai SMP juga ada ya. Ada ya. Jadi pengen break dulu sebelum masuk SMA, terus masuk dulu gitu. Yang penting anaknya mau aja gitu dan punya kemauan. Setahun doang. Setahun doang itu nanti
pengajarannya, nah nanti bisa Mas kepala sekolah. Beliau ini kepala sekolahnya. Jadi bisa lebih detail plot-plotnya itu ngapain aja, pendidikannya sampai magangnya berapa lama kayak gitu. Oke, setelah itu mereka digunakan di masyarakat. Mereka bisa jadi freelancer, punya klien luar negeri juga, ada juga yang kerja di studio, ada yang jadi pondok-pondok. Salah satunya jadi tim media di AIBS, Tat. Iya, ada. Termasuk buat ini ya. Jadi teman sekalian, jadi gini, sebelum aku masuk ke teman-teman yang lain ya, menurutku secara pribadi dakwah itu soalan how to. Jadi bukan soalan konten, bukan soalan tentang bagus-bagusnya konten, tapi soalan bagaimana cara menyampaikan. Bukan juga tentang siapa yang menyampaikan. Menurutku benar-benar tentang bagaimana cara menyampaikan. Karena contoh gini ya, lihat ya, aku tuh tidak punya basic pendidikan formal Islam. Aku tuh pendidikannya pertanian, ya kan ya. Tapi aku kepake di dunia dakwah. Setidaknya masih kepake lah. Alhamdulillah, bodoh-bodoh tapi masih kepake. Lah kenapa? Karena menurutku aku termasuk yang menguasai how to. Jadi berarti gini ya. Kalau andaikan di sini ada 1 juta mobil, tapi di sini jalannya cuma satu jalan, ya tetap aja jalannya segitu-gitu aja. Beatnya segitu-gitu aja. Tapi kalau kita bisa gedein jadi 5 jalur, itu bisa lebih banyak yang didapetin oleh orang. Jadi aku aja nggak punya ilmu, ketika berusaha untuk bisa explore dalam how to, itu bisa jadi lebih bagus. Dan ini menurutku juga pentingnya Indonesia Creators Academy. Jadi setahun berapa orang, Mas? Setahun sekarang ini memang kita masih ngelimit sampai sekitar 15-an. Gratis atau bayar? Bagi yang mampu bisa berbayar, tapi yang tidak mampu kita tampung juga gratis. Yatim dan duafa. Wah, gitu. Enak nih ya. Yatim mu'alaf juga Mas boleh? Wah, bisa sih. Bisa. Jadi salah satu ini kan. Tergantung kalau mu'alafnya yatim dan duafa. Jadi itu intinya kalau teman-teman mau ngecek bisa di mana Mas? Kalau di Instagramnya Indonesia Creators Academy. Oke, di situ nanti ada ya informasinya. Oke, berikutnya ke kepala sekolahnya. Masya Allah. Berapa lama sudah menjabat dan menjaga sekolah? Alhamdulillah sudah. Ada kedikit Mas. Nah, oke. Alhamdulillah sudah 4 tahun ini. 4 tahun? 4 tahun ini menuju tahun berjalannya kelima. Tahun jalannya kelima. Oh, tahun kelima. Berarti udah batch kelima berarti Mas ya? Udah. Selama ini gimana menjalani Indonesia Creators Academy ini Mas? Masya Allah, banyak banget pengalamannya Zat. Karena juga pengalaman pertama kali juga belajar jadi ya sebenarnya timpang tindih antara kepala sekolah. Karena bahasanya di situ ya orangnya itu lagi ya Om ya. Jadi kepala geng lah ya. Ketua geng. Geng bermotor gitu ya. Jadi alhamdulillah banyak sekali pengalamannya. Dan di situ juga anak-anak juga variasi sekali. Jadi ada yang tertarik karena ada Islamnya, ada kesan pondoknya. Tapi ada juga yang karena multimedianya. Dan banyak motivasi juga teman-teman yang pengen berdakwah dengan medianya. Berarti ngafal juga Mas kalau di pondok? Untuk kepondokannya itu lebih ke keberlanjutan. Jadi bagi yang lulusan-lulusan pondok di situ nanti ada keberlanjutannya, entah itu berkaitan materi dan sebagainya. Atau juga yang belum pertama kali itu jatuhnya kayak pengulangan atau mulai dari awal. Jadi itu kerjaan-kerjaan di pondok Mas ya. Tapi kalau yang ngerjain ini sih santri-santri nih Mas. Kalau ini ada tim divisi khusus lagi ya. Berarti bukan yang belajar ya. Salah satunya ada yang lulusan juga. Iya. Angkatan 1. Angkatan 1. Oh, angkatan namanya 1 udah bisa buat begini. Iya. Jadi colorsnya. Dan ini coloringnya juga mantep banget ya. Di situ ada tuh, tapi masih belum display ya kan. Nah, artinya kalau kita lihat Indonesian Creators Academy ini sudah sampai menghasilkan karya. Apakah memang Indonesia Creators Academy ini bukan hanya sekolah Mas, tapi jadi benar-benar kayak produsen gitu Mas. Iya. Memang mau ke situ. Jadi kalau awalnya itu kan dari teman-teman kumpul di Creators Meetup ya Om. Iya, Creators Meetup. Itu komunitas kumpul sharing berbagi ilmu dan sebagainya. Terus dari kota Jogja ya, terus di copy di beberapa kota besar. Terus jadi Indonesia Creators Meetup, habis itu turunlah jadi Yayasan Indonesia Creators Academy. Barulah dari Indonesia Creators Academy ini di bawahnya ada divisi khusus, tim khusus untuk berkarya seperti ini. Oh ini studio. Studio. Tapi Mas Kalijaga ini dulunya apa Mas? Apa jaga malam atau jaga pos kamling atau gimana Mas?
Shiftnya ganti-ganti. Tapi dari dulu memang udah gambar atau apa Mas? Iya, saya dari kecil sudah gambar karena waktu itu tontonan Ahad paginya nggak seperti sekarang ya. Kalau dulu kan Ahad paginya itu masih ada Digimon, ada Digimon. Jam 8 Doraemon. Oh iya. Yonkuro nonton nggak Yonkuro? Yonkuro agak lupa. Kurang saya tahun 2000-an soalnya. 2000. Saya tahun 2000-an Zat. Jadi masih muda ya. Jadi gitu Zat. Jadi dari tontonan-tontonan itu terbawa karena dulu nggak ada informasi yang berlebih ya. Akhirnya tertampungnya ke media kertas gambar ya gitu. Berlanjut sampai ke kampus dan alhamdulillahnya di kampus juga ikut jurusannya seni rupa. Oh seni rupa. Oke, ini di Jogja. Di Semarang. Oh Semarang, seni rupa terus kemudian ketemu creators meet up tadi. Ketemu Indonesia Creator, langsung yayasan. Langsung yayasan. Terus langsung jadi kepala sekolah ya? Kepaksa sih kayaknya. Gak ada pilihan lain ya. Tapi bagus itu, kepaksa itu lebih bagus daripada memilih kadang-kadang. Karena kalau kepaksa itu biasanya orang mengeluarkan yang sebenarnya. Makanya buku ini bisa jadi ya dalam waktu lumayan. Karena kita sudah sebenarnya buku ini pengerjaannya cepat. Yang agak lama itu ngopreknya sehingga bisa jadi sesuai dengan selera. Selera. Nah, makanya di sini juga tadi kepala sekolah. Kalau ini siapa nih? Murid atau gimana nih? Santri posisi santri saya. Aku tahu. Ini kalau di Hogwarts antum kan kayak Albus Dumbledore ya. Kepala sekolah. Ya, ini jadi kayak ini apa namanya? Yang itu loh, yang ketemu Philosopher's Stone tuh siapa tuh? Hah? Hagrid. Bukan Hagrid, itu kan penjaganya kan. Aduh aku jadi lupa. Ya nantilah kalau aku ini ya. Pokoknya dia yang tokoh yang udah mati dia sepuh. Yang roh-roh gentayangan. Oh iya. Kok mirip ya? Oh iya. Kalau itu masuk sih. Masuk ya. Jadi Mas Irawan ini adalah sepuh di dunia content creation. Gitu lebih kan murni kan? Lebih murni. Enggak sih, iya. Seninya isi Jogja. Iya. Cerita dulu Mas, antum bisa sebagai spill dia ini temennya Ridho. Ridho aja aneh. Temennya sama. Aduh. Iya kan? Emang sekarang aku mau nanya, emang anak-anak isi Jogja ada yang normal? Gak ada kan? Kayaknya seangkatan kayak gini-gini. Kayak gini semua. Karena memang di dalam seni itu yang kita perlu adalah orang yang gak normal. Makanya aku pernah ditanya yuk ngaji itu orang yang gak normal. Lah kalau normal gak masuk yuk ngaji. Karena gini, untuk breakthrough kita perlu seseorang yang gak normal. Bener. Dan di sini alhamdulillah sudah ada orang yang gak normal. Nah, jadi apa Mas latar belakang antum sebelum antum ngerjain di ICA nih Mas? Ya alhamdulillah sebenarnya ya cuma serabutan aja. Serabutan. Pagi jualan ikan. Bener banget. Malam Gojek. Bener banget. Serius. Buka warung. Antum ngapain keluar dari itu buka warung? Ya karena kan terus selepas dari Jakarta kan pernah di Jakarta waktu bikin buku Adam. Ya Adam. Setelah itu buka warung. Yes kan saya kembali ke Jogja. Sampai buka warung. Warung apa Mas? Warung jajan pasar. Masak sendiri? Enggak sih punya. Itu di Wates. Titipan kan. Di rumah di Wates. Jogja. Di Jogja Wates bukan? Bantul. Oh Bantul. Ya, salah aku berarti. Salah ingat apa aku ya. Terus Bantul. Ya gitu. Serabutan terus kalau ada job kadang teman-teman tuh masih ngubungin minta job gitu ya. Yes kayak gitu. Ya intinya ya belajar profesional juga terus segala macam itu sampai akhirnya ketemu Ica ini gitu. Oke. Terus langsung cocok gitu ya. Iya, enggak juga sih. Belum cocok gaji loh. Berapa ngakuan ini? Berarti cocok. Anu kayak Thanos berarti ya. Bertani gitu ya, tiba-tiba dibacok sama Thor gitu ya. Oke, berarti Mas Irawan ini sebenarnya adalah orang yang sering berkarya di dunia content creation. Dan sebenarnya karya-karyanya udah banyak sebenarnya. Dan akhirnya ketemulah kemudian timnya Ica ini, terus kemudian gabung bareng aku. Karena aku waktu itu ketemu sama Mas Aryo, aku punya kekhawatiran pada saat itu. Kekhawatiran itu sederhana, karena gini, kekhawatiranku adalah ketika aku pergi ke toko buku gitu kan ya, toko buku G gitu kan ya. Ketika itu aku lihat semua bestsellernya itu adalah bukan yang bisa menjadi referensi positif untuk anak-anak muslim. Paham gak sih maksudnya? Dan aku benar-benar deg-degan. Karena anak-anakku harus baca buku. Dan mereka tuh
baca buku apa Bi? Aku kasih buku-buku komikku kan. Setengah jam habis. Bikinnya 6 bulan Pak. Setengah jam habis. Ada yang bikinnya setahun. Setengah jam habis. Dan kemudian akhirnya mereka pergi ke toko buku. Mereka ngelihat buku-buku itu yang dipajang berrak itu. Dan semua bestseller. Dan itu dari luar. Dan ketika aku baca setiap buku yang aku kurasi. Itu minimal ada beberapa hal-hal yang gak cocok buat Islam. Walaupun mungkin temanya umum gitu kan ya. Tapi bagi mereka ya wajar aja. Bagi mereka misalnya gak ada batasan antara laki-laki dan wanita. LGBT. Itu kan kostumnya juga dan segala macam. Nah, maka aku perlu asupan referensi buat anak-anakku yang aman. Dan tidak hanya aman kalau bisa aku kendaliin kemudian outputnya apa. Itu bagiku bukan hanya aman tapi lebih produktif. Karena kita bisa nanamin karakter pada anak-anak, nanamin kebaikan pada anak-anak. Maka aku ngomong sama Mas Aryo, Mas, kita ngobrol yuk gimana caranya kita bisa menuin rak-rak buku. Atau paling enggak menuin referensi di marketplace ketika orang nyari komik anak, maka kita muncullah yang namanya komik Elang Hitam. Fun fact, Elang Hitam aku yang ngasih nama. Karena Elang Hitam itu adalah di dalam sejarah itu adalah satu pasukan khusus Utsmani untuk melakukan tugas-tugas khusus. Dan ini mereka adalah disposable. Jadi nggak pernah tercatat dalam sejarah terlalu banyak, tapi ini benar-benar ada. Dan mereka memang eksis dan pasukannya dilatih dari kecil banget. Dan ini menjadi pasukan-pasukan kayak apa ya? Lu pernah nonton itu nggak? Red yang mana tadi? Bruce Willis taunya? Iya. Oh benar? Iya yang itu. Iya. Yang itu bukan sih yang orang-orang tua itu? Pensiunan itu? Iya pensiunan kan? Apa? Extremely dangerous itu. Retired and extremely dangerous. Gitu kan ya. Jadi mereka udah tua dan extremely dangerous. Dan ketika mereka ngelakukan satu misi kan mereka nggak diakui sebagai bagian daripada dalam tanda kutip ya institusinya. Ya kalau misalnya mati aja udah. Disposable. Nah ini timnya Elang Hitam ini disposable. Dan kita tahu bahwasanya ada satu kejadian besar pembebasan kota Konstantinopel. Ya kan? Dan pembebasan kota Konstantinopel sampai sekarang ada beberapa misteri. Misteri itu yang akan kita coba jawab lewat buku ini. Nah, gimana Mas ketika gambar ini Mas? Rasanya gimana Mas? Ini salah satu mimpi Ustaz. Untuk bisa mengerjakan komik yang penggarapannya itu udah sangat luar biasa lah. Detail dari awal dan sebagainya. Dan ada banyak hal yang kita mengikuti gaya manga populer lah. Hari ini kita mengenal Naruto, One Piece dan Dragon Ball dan semuanya. Dan dari situ kita meresum beberapa hal yang membuat anak itu tertarik. Dan itu masih mungkin kalau dibilang komik Islami yang seperti itu tuh masih jarang. Betul. Masih sangat jarang. Bahkan kalau dicari-cari pun susah banget. Ada enggaknya itu. Betul. Memang hampir enggak ada kayaknya. Memang betul. Ya ini juga hal yang istimewa juga karena ketika ini pengalaman ya Ustaz ya. Ketika sholat di masjid itu ada anak kecil yang teriak kan. Boboiboy Halilintar. Nah, itu pas lagi sholat tuh. Iya pas lagi sholat tuh ada anak kecil teriak-teriak kayak gitu. Jadi kayak kebayang gitu loh. Di masa depan anakku akan berteriak apa nih. Lah dari sini nanti ada kayak kalau di dunia manga populer itu kan biasanya ada jurus kayak Rasengan atau penyebutan nama seperti Chidori. itu. Lah di sini tuh nanti juga ada seperti itu. Tapi ya tadi kembali lagi ke Islam itu seperti apa. Maka yang disebutkan adalah tokoh-tokoh yang menginspirasi. Contoh misalkan anak yang tadinya berteriak Boboiboy Halilintar akan berubah menjadi Khalid bin Walid. Kayak bajunya ya. Itu beli di mana Mas bajunya? Dapatkan segera. Lengkapi koleksi dan terinspirasi lah. Khalid bin Walid teriak gitu. Jadi seperti itu. Pengennya kayak gitu ya. Berarti sebenarnya Mas itu dari dulu udah berkarya. Betul. Cuman ini Zat ya belum sampai di titik inilah. Titik ini adalah sebenarnya titik baru ya Mas ya? Baru. Terus kira-kira Mas, apa yang Mas harapin sih daripada buku ini ketika Mas nulis nih? Itu kan seringkali kan kata orang nulis atau gambar itu kayak memasukkan bagian daripada jiwa kita kepada karya. Sehingga ketika orang baca karya kita, mereka kan dapat part of it dan ngerti tentang kenapa kita melakukan karya ini. Nah kalau Mas niatannya apa Mas? Kalau saya secara pribadi ya Zat ya. Karena saya terinspirasi banyak dengan sejarah Islam. Terutama dengan tokoh-tokohnya. Maka dari komik ini saya ingin menyampaikan tokoh-tokoh itu. Makanya tokoh-tokoh itu sering disebutkan, entah itu disampaikan nanti sejarahnya seperti apa. Termasuk kayak Khalid bin Walid itu. Tapi jadi sebuah inspirasi untuk sebuah nama jurus atau apalah. Karena memang
namanya aja kan elang hitam, udah kesan kayak pendekar ya Ustaz ya. Iya. Itu kayak di film-film ini ya sampai engtai gitu ya. Salah Bu. Yoko. Betul. Elang hitam 1453. Jadi gitu Tat. Jadi ada momentum-momentum kayak misalkan ada dalam sejarah Islam itu diceritakan kalau Khalid bin Walid dalam pertempuran Mu'tah itu mematahkan 9 pedang. Saking beratnya pertempuran itu, hebatnya dan luar biasanya. Lah untuk mengingat hal itu kita visualkan dengan gambaran 9 pedang yang patah menjadi sebuah visual yang indah, estetik aku lihat udah kayak Blitz itu, udah kayak bangkai. Luar biasa, aku bilang ini imajinasinya luar biasa. Pedang patah bagi Khalid itu diganti, dia jadi jurus. Iya. Tapi kan nggak apa-apa kan. Akhirnya dari situ anak-anak tahu Khalid patahin 9 pedang ketika perang Mu'tah. Betul. Gitu kan ya. Kekuatannya kayak apa dan menang loh. Itu kan luar biasa ya. Mungkin nanti besok-besok ada jurus-jurus yang lain. Betul. Itu ada jurusnya di situ. Tapi gak kelihatan. Spill dikit. Nah kalau Mas Irawan, apa nih Mas? Role-nya di dalam project ini apa Mas? Role-nya kok pertanyaan Ustadz Felix ini beda dengan yang saya lancang. Oh iya, tentu saja. Aku selalu ada kaget. Justru predictable. Iya. Kok role-nya apa Mas? Kira-kira. Gimana role-nya? Role-nya itu alhamdulillah saya dipercaya sama teman-teman untuk memberikan storyboard, yes. Art director gitu loh. Art director. Biar keren beda nama beda gaji Mas. Berarti art directing, quality control kayak gitu. Ya. Dari awal bikin storyboardnya dulu dari Mas Irawan termasuk percakapannya. Kok malah jadi kayak jubirnya? Iya. Cerita aja. Ya. Dari storyboard termasuk naskah. Karena kan project ini tuh juga bentuknya itu sebenarnya bisa dibilang tanpa naskah ya bro ya. Tanpa naskah. Jadi kami langsung sebenarnya untuk menyingkat waktu juga brainstorming. Yes, menyingkat brainstorming juga. Jadi langsung terjadi. Brainstormingnya langsung di dalam dirinya Mas Irawan. Langsung dalam ada berapa banyak orang berarti gaji udah bisa naik Mas. Setelah lagu. Bercanda ya, kurang lebih seperti itu. Jadi terus gitu ya. Lalu setelah itu role utamanya di storyboard itu. Role setelahnya itu adalah serabutan lagi. Jaga warung. Jaga warung lagi. Oke, jaga warung lagi. Cuma warungnya udah beda ya. Warungnya sekarang beda. jaganya di Ica. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi gini teman-teman saya sekalian ya. Bagiku ya, aku masih ingat scene by scene ketika aku baca Kung Fu Boy. Aku masih ingat yang nomor 1 ceritanya apa gitu kan ya. Namanya Kuil Dairin aku masih tahu gitu kan ya. Nama ceweknya aku juga masih tahu. Nama Kung Fu Permuk Tulang kita masih tahu. Karena itu lengket di kepala kita. Dan menurut penelitian anak-anak ketika di bawah 8 tahun dia sudah mulai into sesuatu, maka dia akan ingat sampai gede dan akan repeat order sampai gede dan akan mempengaruhi karakter dia. Betul. Itu harus kita tahu tuh. Jadi kalau teman-teman yang nonton ini ya, apalagi ibu-ibu yang nonton ini, tahu perlu banget untuk benar-benar memperhatikan, benar-benar selektif dalam memilih referensi anak di bawah 8 tahun dan jangan sekali-sekali meremehkan itu. Karena kalau kita sekali meremehkan itu, referensi-referensi yang masuk, kita nanti akan menanggung akibatnya lebih susah. Makanya sebenarnya kita itu kerja kita juga termasuk kerja rodi sebenarnya. Karena kalau kita mau cari keuntungan, gampang, jangan bikin komik, jualan itu lebih untung daripada bikin komik gitu kan ya. Nah artinya apa? Kalau kita bikin komik itu kita yang perlu sendiri. Mas Aryo punya anak, Mas Irawan punya anak. Aku punya anak, Mas Kalijaga juga sama. Minimal kita tuh sekarang berkarya untuk ngelindungin referensi anak-anak kita. Dan aku pasti ditanya tuh ketika pergi pengajian, Ustadz kalau gitu anak saya baca buku apa? Kita kasih tahu, baca aja Sirah Nabawiyah. Anaknya masih umur 6 tahun. Itu harusnya emak bapaknya yang baca Sirah Nabawiyah. Tapi bagaimana meres Sirah Nabawiyah atau Sirah Sahabat, mengambil karakter-karakter yang kita inginkan untuk diinstal pada anak, itu perlu perkara yang gak mudah. Masya Allah. Maka per lembar tuh kita pikirin satu persatu. Nah ini tugasnya bapak ini nih. Nah itu art director tuh itu. Nah, jadi dia memastikan agar setiap pesan yang sudah kita rancang di awal itu bisa masuk di dalam buku itu. Nah itu tugasnya art director. Membuat pesan itu bisa untuk dimakan sama anak. Nah ini bapak ini. Nah
membuat mereka kerja Bapak ini. Aku ya tentu saja melakukan tugasku males. Enggak, aku briefing ini story-nya. Konseptor. Ide cerita sebenarnya. Iya, konseptor. Ide cerita. Aku ngasih tau ini yang bisa di spin off. Big picture. Ini bisa di spin off. Ini kemudian bisa untuk dibuat begini. Ini kayaknya menarik di sini. Nah, itu aku yang melakukan itu. Karena aku ngerti betul bagaimana pengaruh sejarah terhadap diriku sendiri. Dan sudah terjadi pengaruh sejarah terhadap anak-anak. 2025 nama yang paling banyak dipakai Al-Fatih. Ya kan? Nama yang paling banyak dipakai adalah Al-Fatih. Sebelum itu Indonesia nggak pernah lebih perhatian pada sejarah dibandingkan dengan sekarang. Artinya apa yang kita lakukan meskipun kecil matters. Gitu kan ya. Nah, ini makanya buku ini Elang Hitam ini akan kita tunjukkan ini udah ada 1. Berarti akan ada selanjutnya. Artinya nggak berhenti sampai di 1 karena banyak kan orang bilang, aku diprotes orang kemarin. Tahu gak? Kenapa itu buku Al-Fatih. Kapan launching selanjutnya gitu ya? Bukan, lebih nyelekit. Ustadz, itu anakku beli buku Al-Fatih ketika dia masih kelas 6. Sekarang dia sudah SMA. Allah. Aku bilang, Mio ini memang perlu dipindahin ke Jogja. Nah, itulah tugas saya, Tat. Iya. Mengindustrialisasi komik. Nah, itu penting. Bener. Karena aku punya project sama Mas Aryo tuh banyak. Sama teman-teman ini banyak. Ica. Nanti kita akan buat semacam kayak ini publikasinya. Apa yang mau kita kerjain di tahun 2025, 2026, 2027 dan seterusnya sehingga teman-teman bisa keep update dengan apa yang kita kerjain. Nanti kita akan buat seperti itu. Banyak project kita. Nah, tapi kita bicara project ini dulu ya. Elang Hitam ini adalah spin-off daripada pembebasan Konstantinopel pada tahun 1453. Kalau ini ada 1 berarti ada selanjutnya dong. Insyaallah. Bisa di-spill gak nih? Berapa volume yang akan dipublis? Apakah seperti Oda Sensei 120 100 berapa sekarang? Kalau gitu harus di switch kayaknya hitam putih kayaknya biar cepat. Aku kepikiran gitu loh. Gitu ya? Iya, biar lebih cepat. Tapi mungkin ya. Tapi ya untuk pertama jelas kita kasih berwarna. Ini tuh coba lihat berwarna ya kan. Full color. Berapa yang mau di ini? Bisa dari Bapak ini dulu mungkin ya. Kalau menghitung volumenya kemarin berapa sih? 30-an Mas ya? Betul. Jadi bisa jadi antara 25 sampai 30-an. Berarti ini dari SD bisa sampai bapak-bapak nih. Iya. S3 baru selesai. Enggak, tapi enggak gitu dong. Ya kan? Itu kan kalau misalnya Mio Daus ada banyak kerjaan, ya kan? Kalau ini kayaknya berapa bulan sekali terbitnya nih? Insya Allah 3-4 bulan. 3-4 bulan. Aku tadi bilang 2 bulan. Ini tambah karyawan Ustaz. Iya, tambah karyawan. Ini kita udah declare loh. Berarti ini tantangan bagi kita. Bismillah. Untuk gimana caranya supaya kayak bisa itu. Oke. Bismillah. Ini dia bingung nih berdua nih. Kacau. Siap. Berarti cari orang aneh-aneh lagi. Iya. Mas Kalijaga bilang sama aku, dia pengen mengalahkan Oda Sensei katanya. Masya Allah. Amin ya kan. Amin ya kan. Minimal akhirat ya kan. Betul. Oda Sensei tidur 3 jam sehari loh. Iya, sunnah sekali ya. Iya, makanya sangat sunnah sekali loh. Selain itu dia bangun bertahajud ya kalau jadi muslim. Kalau muslim itu kan ya. Nah, artinya kalau kita lihat ya, ini kita punya tim yang dengan semangat insya Allah dan kita jadi gini ya. Kita ini bagian daripada doa kita terhadap Allah. Kita punya berapa arc? 7 ya? Insya Allah 6 arc. 7 kalau 6 sampai 7. Oke. Dan itu harus. Kita punya 7 arc insya Allah, 6 yang wajib, 1 yang tidak wajib gitu ya. Jadi kita punya 6 arc dan 6 arc ini akan kita tuntaskan dalam 30 volume. Masya Allah. Kurang lebih ya. Mudah-mudahan lebih ya. Mungkin dituntaskan dan itu sudah kita buat semua story kasarnya ya. Story kasarnya udah jadi ya. Gimana Mas? Ini kira-kira berapa tahun mau diselesaikan kira-kira? Waduh, kalau hitungannya tahun berapa ini Mas Irawan? Di breakdown ya. Ya. Kalau setahun mungkin sekitar 3 volume. 3 atau 4 lah ya. Atau 4. Kalau hitungannya setahun 3 berarti bisa sampai 10 tahun. Bisa sampai 10 tahun. 10 tahun ya. Project panjang. Perjalanan panjang. Tapi gak menutup kemungkinan misalkan 1, 2, 3 volumenya meledak, kita nambah tim lagi. Nah, itu dia. Bisa. Ica kan sudah batch 5. Iya, itu dia. Dari situ aja langsung bisa kan. Nah, itu baru 1 yang coloring udah 4 bulan kan. Kalau 5 bisa sebulan. Langsung bunuh diri. Oke, jadi langsung stres ya. Tapi enggak sih, kita semua melaksanakan ini sebenarnya bukan karena apa ya. Yang pertama di kepala kita pastinya bukan
uang. Karena kalau di kepala kita yang pertama uang, kita nggak akan buat ini dong. Gitu kan. Kita akan buat sesuatu yang laku gitu kan ya. Nah tapi karena kita itu di kepala kita ada idealisme, insya Allah ini menjadi jalan bagi kita untuk bekal sebenarnya. Legacy. Maka capeknya kita ini menjadi sesuatu yang orang akan injek untuk naik lebih tinggi lagi. Aku sering bilang pada anak-anak yuk ngaji begini. Mereka kadang-kadang bilang gini, ini serius kita mau buat kayak begini. Ini sulit loh. Aku bilang bukan masalah itu. Bukan masalah, tapi kita harus kasih tahu orang bahwa yuk ngaji sudah sampai di sini. Berarti ini bisa di titik ini. Nah berarti kalau nanti kita sudah bisa di titik ini, orang harusnya bisa lebih di atas itu. Kita perlu set standar. Benar. Milestone ya. Milestone. Dan kita sudah set banyak standar. Satu, nggak ada satupun komik Indonesia yang jadi full selesai. Ya kan? Maka ada beberapa orang di Indonesia udah nyelesain. Kita coba untuk nyelesain untuk komik Islam kita selesain. Jangan sampai hiatus mulu. Itu kan ya. Itu kan ya. Komik cuma satu hilang, dua hilang nggak selesai. Kayak Hunter x Hunter. Itu. Artinya kita nggak pengen kayak gitu kan ya. Kita pengen nyelesain karya kita. Karena bagi kita karya ini adalah bagian pertanggungjawaban kita terhadap Allah. Karena ini adalah bagian dakwah bagi kita, nggak main-main. Cuman kita pengen itu untuk ke anak kecil. Nah maka kita pilih bentuknya adalah komik. Nah jadi 30 volume. Udah siap Pak? Insya Allah. Karena itu tadi bagian dari dakwah. Nah kalau kita udah meniatkan itu, insya Allah kita tuh akan kejar terus. Karena ini kan kita mikirnya udah langsung jangka panjang akhirat. Kalau kita mikirin dunia aja, lah aku ngeluarin gini, aku dapatnya apa? Nah, akhirnya jadi hitung-hitungan. Benar. Tapi kalau udah niatnya untuk dakwah itu udah gaspol. Ini contoh faida azamta fatawakal Allah. Kalau sudah berazam, udah tawakal aja pada Allah. Karena kita ngerjain bukan kerjaan kita, tapi kita ngerjain apa yang menjadi dalam tanda kutip hajatnya Allah. Dalam tanda kutip hajatnya Allah. Nah itu ikhtiar aja. Di wilayah kita aja. Benar. Semua sing penting yakin. Alangannya minggir dewe. Sama MPC. Mbok piye carane? Sing penting kudu jadi. Gimana Mas? 30 volume nih kira-kira bisa di-spill enggak Mas? Dikit-dikit aja Mas. Dari 30 volume itu yang jelas ujungnya Konstantinopel. Dari 6 art. Itu nanti rancangannya tuh sebenarnya kita tuh berdiri di atas sejarah. Ya, jadi ini kan sebenarnya fiksi ya. Fiksi tapi kami memastikan itu berada di atas sejarah gitu. Jadi ada riset juga yang kami lakukan di sini gitu. Kami kawinkan antara bagaimana sih fiksi ini bisa melekat gitu ke sejarahnya gitu. Ada ini loh Mas, ada genrenya loh Mas. Fiksi sejarah namanya. Fiksi historical fiction. Terus ujung-ujungnya di Konstantinopel. Ujung-ujungnya insya Allah di klimaksnya di Konstantinopel. Final arc ada tambahan satu final arc lagi yang tadi itu arc 7. Itu mungkin bisa dijelasin Mas, kayak satu arc itu apa sih, terus dibagi. Mungkin banyak yang belum relate. Siapa nih? Saya atau Mas? Boleh nih Bapak ini. Coba. Arc itu kalau di One Piece contohnya aja itu ada kayak Arc Enies Lobby, Arc Marineford. Nah, di sini Arc itu tema besar. Kita gunakan sebagai tema besar komik kita tadi. Yang pertama misal untuk pembentukan tim elang hitamnya. Kemudian ada kejadian-kejadian seperti pembuatan meriam Basilika, kemudian ada Benteng Rumeli Hisari. Dan itu semua real sejarah. Real itu sesuai sejarah. Betul. Dan sudah aku verifikasi. Gitu kan ya. Teman-teman jangan khawatir, kita gak akan pernah bohong soal sejarah. Cuma di sejarah itu ada namanya spin-off. Spin-off itu yang kita manfaatkan menjadi fiksi sejarah. Jadi tidak mengubah alur sejarahnya. Cuma kita masukin orang-orang baru untuk jadi spin-off tadi. Contohnya ini misalnya ini ada anak-anak nih. Kenapa ini gambarnya anak-anak? Karena yang baca anak-anak. Gitu kan ya. Nah jadi ini misalnya gambar-gambar ini kan kayak anti mainstream ya. Betul. Kalau orang-orang kan biasanya gambarnya kayak soleh banget gitu kan. Ini kayaknya nggak soleh nih kayaknya. Nah ini kenapa memilih style gambar kayak gini Mas? Karena mungkin hari ini manga yang populer atau komik-komik yang populer style-stylenya pendekatannya seperti itu. Baik itu di webtoon atau di manga Jepang gitu. Jadi kita ke arah sana. Dan karakternya yang tadi disebutkan anak kecil ini ya karena memang untuk mempresentasikan pembaca. Jadi anak itu akan merasa kalau ini saya nih. Dan ketika dia bertemu dengan seorang mentor, mendapat nasihat dari orang tuanya, dia akan merasa memiliki power itu. Dan ketika dia di situ terinspirasi dengan tokoh-tokoh Islam sebelumnya di Sirah Nabawi seperti Khalid bin Walid tadi, dia akan merasa wah ternyata ada perjuangan yang bisa aku perjuangkan nih ketika aku menjadi seorang anak kecil. Karena di situ nanti ada bagaimana anak kecil ini belajar, berlatih, kerja keras, usaha dan sebagainya. Dan tentunya
salah satu rumusnya di dunia shonen itu kan bermimpi besar. Nah, kita di sini belajar bagaimana anak ini ketika membaca dia akan memiliki mimpi besar ini. Oke. Ya. Kalau mimpi besar antum apa, Mas? Ngalahin Oda. ampun Oda. Kalau boleh saya tambahin, jadi sebenarnya komik ini tuh jadi kan kita kemasnya kan dalam keadaan fiksi ya. Iya. Fiksi sejarah gitu. Dan teman-teman kalau pengen tahu tuh juga di sini banyak sekali apa tuh istilahnya Mas? Super power ya. Wow, jadi jurus-jurus power scaling. Ya, jadi petir-petir itu. Iya benar. Banyak banget. Nah, ini di belakang itu. Itu teman-teman nanti bisa nemu banyak sekali. Dan mungkin teman-teman bakal kebingungan juga, loh ini komik Islam tapi kok kayak gini. Ya karena memang fiksi sejarah. Loh emang Islam enggak boleh ada gambaran visual effects gitu. Ya, karena memang fiksi sejarah. Dan lalu begini, tujuannya adalah agar anak-anak itu relate, agar anak-anak itu senang terlebih dahulu, itu kan adalah make up Mas ya. Betul. Ya tarik seperti itu. Dan kemudian ketika sudah melekat kepada anak-anak, itu harapan kami itu ya ini menjadi seperti lingkungan tumbuh gitu. Oke. Ya, jadi teman mereka kan. Jadi ketika lingkungan itu mempengaruhi watak seseorang, nah buku inilah yang diharapkan menjadi teman si anak itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita engage dulu ke anaknya, gitu. Sehingga ketika dia sudah terikat, barulah bisa menyampaikan pesan. Insya Allah seperti, nah kurang lebihnya seperti itu. Tapi menarik, aku pernah dapat dari salah seorang ulama ketika dia membahas, dia bilang gini, Al-Quran itu adalah kitab yang paling visual. Masya Allah. Dan kitab yang paling sinematik. Misalnya wal adiyati dobha misalnya. Dan ya, itu kan demi kuda pacuan yang ketika dia dia lagi kakinya itu lagi lari, itu memercikkan api. Itu kayak film Ghost Rider. Paham gak sih? Gitu. Itu visual banget tuh. Visual banget. Dan itu digambarkan sama orang. Jadi ketika dimasukkan ke AI itu benar-benar muncul kayak ketika percikan, tau kan tapal kuda. Tapal kuda. Ketika dia lagi jejak-jejaknya itu langsung keluar apinya. Betul. Gitu ya. Jadi ketika benar-benar dalam kenyataan ketika dia larinya kencang banget, itu bisa mercikin ini. Mercikin, karena panas, gesekan dan gesekan dentuman sama batu. Dan dia nyeruak ke tengah-tengah musuh gitu kan. Itu kebayang banget orang-orang ketika baca Quran tuh visualnya kebayang banget. Nah tugas kita adalah memvisualisasi keindahan itu. Memvisualisasi kebenaran itu. Karena kalau misalnya nggak ada yang memvisualisasi kebenaran, terus siapa lagi gitu kan ya? Benar. Sekarang yang terjadi adalah orang-orang memvisualisasi dan mengindahkan kebohongan. Waduh. Berat. Lah iya kan? Dan memvisualisasi kejahatan kan bahkan kan? Gitu kan ya? Antum pernah tahu ada komik LGBT nggak? Jangan salah. Kan banyak. Iya. Dan itu nggak bisa ditolak loh. Dalam arti mana orang-orang baca itu gak bisa ditolak. Dan sekarang di negara-negara yang gak ada filter, mereka menganggap bahwa itulah yang normal. Orang kayak kita dibilang gak normal, kita di cancel sama mereka gitu. Nah artinya perlu banget visual itu. Visual itu akan menjadikan orang suka atau tidak suka dengan sesuatu. Kalau visualnya udah bagus, minimal dia bilang oke, ini bagus, gue akui. Walaupun gue agak seneng dengan message-nya, tapi dia tidak bisa tidak mengakui bahwasanya ini bagus. Iya. Ya kan ya. Nah itu pentingnya visual. Jadi menurutku sih kalau ada kayak api-api gitu kan ya. Lalu kemudian kayak ada petir-petir dan segala macam. Lu lihat Super Saiyan lu. Itu lagi heboh kemarin. Iya, Daima. Iya, lagi heboh. Karena Son Goku jadi menunjukkan lagi setelah 9 tahun ya. Betul. Super Saiyan 4. Versi GT tapi sudah versi ofisialnya Akira Toriyama. Aku bilang aku udah tahu SS4 dari dulu. Kan ya. Tapi itu jadi heboh banget. Kenapa? Aku kasih tahu beda SS1 sama SS2 apa? Rambutnya lebih berdiri. Efek. Cuma bedanya cuma petir doang. Super Saiyan 1 cuma ada api-apinya, Super Saiyan 2 ada petirnya. Super Saiyan 3 petirnya lebih banyak. Rambutnya panjang. Iya kan? Alisnya hilang. Lu tahu sih. Kita kan sama-sama lama tua gitu. Mereka beda generasi, kita sama. Kita generasi Tiger Wong juga kan? Iya benar. Tapak Sakti. Pukulan benua. Iya. Jadi kita melupakan orang tua satu ini ya. Iya. Nah itu cuma bedanya itu doang, tapi orang suka. Kenapa? Karena di dalam, jadi gini ya, di dalam kepala anak itu beda dengan kepala kita. Iya betul. Mereka tuh ketika ngelihat sesuatu di kepala kita beda, yakin lah. Nah gimana cara kepala anak-anak ini
terjadi visual, tugasnya ini. Mas Kalijaga ini. Maka ketika Mas Kalijaga bilang, Ustadz aku mau bikin gini-gini. Monggo. Karena kepalaku sudah formal. Aku perlu kepala-kepala yang memang anak-anak. Karena kita bukan buat untuk orang dewasa. Kalau kita buat orang dewasa, jangan komik lah. Pergi pengajian semua. Karena anak-anak disuruh pengajian pasti ngantuk. Suruh taraweh main sarung. Ya kan? Nah, makanya kita fasilitasi tawuran. Makanya kita fasilitasi dengan sesuatu yang bagus. Nah, aku pengen tanya pada Mas Irawan nih, Mas. Ya, hambatan terbesar bikin ini, Mas. Diri sendiri. Iya benar. Dia jawabannya formal banget. Diri sendiri. Artinya begini, kan ide, naskah, narasi dan lain sebagainya itu kan seperti yang tadi sudah jelasin di awal, tugas saya adalah mentranslasikan, memvisualisasikan gitu. Konsep itu udah ada di awal gitu. Tapi kemudian membreakdown menjadi itu. Nah, musuhnya diri sendiri ya betul. Karena ya saya mampu apa enggak itu. Betul. Gitu. Itu yang dibilang art block itu kan? Termasuk Mas. Termasuk. Iya. Jadi musuhku cuma diriku sendiri. Jadi gini gampangnya gini teman-teman. Itu bukan klise kan tapi ya. Sebagai alasan malas itu bisa. Sebenarnya aku sendiri pengen ngindarin Mas. Gitu. Art block. Iya, karena kalau misalnya aku bilang art block itu nanti jadinya negatif dan menjadi pembenaran toh sebenarnya. Nyari pembenaran gitu. Tapi gimana ya? Ini boleh bilang di sini ya? Ya apa-apa, curhat aja. Sebagai semua seniman kita sama-sama. Iya. Jadi intinya begitu. Intinya kan sebagai storyboarder, art directing, kan harus gambar tuh. Per page, per panel kan harus ada terus produksi gitu kan. Nah, cuma kan nanti gini. Jadi bedanya kalau misalnya ada naskah, kan saya tinggal mentransaksikan naskah menjadi storyboard, menjadi visual. Gitu kan. Nah, tapi ini kan naskahnya belum ada gitu kan. Karena tadi kan memang seperti itu ya. Jadi memang kalau intinya kalau saya belum tahu apa yang mau digambar itu kan ya abstrak. Jadi apa yang mau digambar gitu kan gitu. Makanya musuhnya itu diri saya sendiri gitu. Jadi ya kalau misalnya dibilang efektif, mungkin saya banyak bengong ya Mas. Jangan salah loh. Bengong itu adalah proses kreatif. Iya kan dia. Asal jangan kelamaan. Iya. Kalau kelamaan ngawur. Iya. Berarti musuhnya diri sendiri. Betul. Aku pikir semua orang juga musuhnya diri sendiri. Iya berarti memang benar itu. Aku selalu ngomong sama istriku yang membatasi diriku sendiri ya diriku sendiri. Iya, karena kalau aku bisa unleash diriku sendiri, aku unstoppable. Memang itu semua orang memang begitu masalahnya. Contoh ya, kita itu sebagai manusia, Allah sudah kasih tahu kita tuh terlalu banyak buang-buang waktu. Anyhow dengan cara satu atau dengan cara yang lain kita terlalu banyak buang-buang waktu gitu kan ya. Nah maka sebenarnya kita harus menaruh diri kita dalam satu kondisi di mana kita tuh terpaksa tuh bagus. Terpaksa tuh bagus. Karena kenapa? Karena dalam kondisi terpaksa itu kita mau nggak mau. Sama kayak ada orang pergi ke rumah makan Padang, gitu kan, dikasih makan dikasih pilihan, bingung. Satu meja full makanan. Iya, tapi mana ada orang dikasih satu nasi bungkus terus bingung kan nggak ada kan? Karena cuma itu yang bisa dimakan. Tapi kan menghilangkan kebingungan kan. Tapi aku paham sih, karena tugas daripada orang kreatif itu adalah bagaimana menjadikan yang abstrak menjadi sesuatu yang terlihat. Dan itu semua prosesnya di sini nih. Nah kadang-kadang kalau misalnya nggak dapat hidayah, itu susah tuh. Nah makanya dia harus banyak-banyak didekatkan pada hidayah. Gitu kan ya. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau Mas apa Mas yang paling sulit Mas? Paling sulit. Diri sendiri juga awas ngomong. Tadi udah dia yang jawab. Oke, kalau diri sendiri udah ya Ustaz ya. Udah. Diri orang lain dia lagi. Iya sih kadang hilang. Masih lawan gimana? Iya betul. Dia lagi ya. Oke. Gimana Mas? Mungkin kalau diri sendiri udah berarti tinggal industrinya yang belum hidup di sini Ustaz. Industrinya di Indonesia untuk karya-karya selevel tidak membawa embel-embel Islam saja bisa dikatakan belum hidup. Apalagi membawa nama agama. Tambah gak hidupnya ini. Iya betul. Aku paham. Dan ketika kita melihat di luar sana itu gambarnya sudah luar biasa banget. Sudah sampai level ke IP. Sudah penggunaannya dalam periklanan. Dan banyak banget itulah. Dan yang terlibat pun bukan cuma 1-2 orang ini. Bahkan negara pun bisa sampai terlibat untuk perizinan dan sebagainya. Pak. Dukungan-dukungan yang dari sifatnya eksternal ini yang kita butuhkan juga. Karena kalau mau menjaga semangat diri sendiri juga kan ada batasnya. Betul. Makanya ketika saya di sini pun
kalau dikategorikan semangat, tapi kan tetap aja nanti ada turunnya. Nah, disitulah ada Om Aryo, ada Ustadz Felix, ada Mas Irawan untuk saling berbagi semangat, untuk saling menyemangati. Ada Ica gitu ya. Iya, Masya Allah. Jadi, dan yang membuat semangat tentu saja adalah yang beli. Betul. Jadi kalau teman-teman tuh beli sebenarnya ya, itu menambah orang-orang yang berkarya untuk lebih bersemangat. Gitu maksudnya. Karena ada feedback dari situ. Artinya ada 30 nih, tinggal komitmen teman-teman siap nggak untuk ngikutin 30 ini gitu misalnya, 30 volume ini. Karena dari mereka ya kita mencoba untuk benar-benar push gitu kan. Ya, kita kasih ide agar tetap fresh terus. Tapi benar Mas, jadi gini ceritanya ya. Kita pernah bikin animasi Nusarara itu ya. Ketika terlibat di situ, itu satu animasi itu bisa sampai 300-400 juta. Hanya untuk 6 menit. Itu pun sudah dihemat mana-mana tuh. Ya kan 300, itu satu episode 3-4 menit. Pertanyaannya, kalau aku punya produk, aku pengen ngiklanin produk placement misalnya. Di situ aku pilih mana? Di situ atau influencer yang cuma aku joget-joget doang. Yang joget-joget mungkin reach-nya sama. Gitu kan ya, jutaan. Tapi aku bayar dengan lebih murah. Ya kan ya. Nah artinya industri animasi menjadi kurang. Tambahan lagi bisa contoh. Mendingan kita bikin sinetron dengan duit seperti itu. Ya kan ya. Jadi itulah susahnya orang Indonesia karena pendidikannya belum sampai di titik itu. Padahal propaganda yang paling bagus itu lewat apa? Film, lewat kemudian karya visual. Gitu kan ya. Seperti komik. Kayak aku misalnya. Aku masih ingat Kung Fu Boy. Aku masih ingat apa lagi? Dragon Ball. Aku masih ingat Tapak Sakti. Tiger Wong dan segala macam. Nah kenapa? Karena itu masuk ke dalam kita. Tapi pernah gak kita, antum ingat gak sih cerita guru zaman dulu gitu? Sejarah pernah ingat? Guru sejarahnya siapa? Ayo ingat gak? Ya kan? Kenapa itu gak pernah masuk ke kita? Karena dia tidak dibaring dengan cara yang bagus. Gitu maksudnya. Nah ini problematika industri yang memang belum masuk ke situ. Indonesia masih belum menghargai industri, art industri atau entertainment lah kira-kira gitu. Kalau antum yang paling sulit apa? Walaupun aku udah tahu sih. Apa itu? Cari uang. Membiayai project. Apa mas tantangannya? Mengendalikan tim. Oh, berarti masalah antum dia. Aku lagi mas ya. Mengendalikan tim. Iya, tapi memang itu tugas saya. Alhamdulillah kan saya diamanai beberapa studio desain. Ya ada Slab Design. Apalagi? Letterhand Studio. Letterhand Studio. Bikin font. Apalagi? Terus Vector Factory Studio. Apalagi tuh? Itu bikin ilustrasi gitu. Vector Factory apalagi? Terus UI UX. Iya banyak lah pokoknya ya. Berapa studio mas berapa? Mungkin 5-6an lah kayak gitu. Berarti udah biasa manage orang? Iya total sekitar 50-an orang. Dengan berbagai macam studio ya. Iya. Nah itu kan memang sudah sudah saya atur workflow-nya. Iya. Misal yang di ilustrasi itu mulai dari sketchingnya yang ngedraft siapa, habis itu estafet. Yang inkingnya siapa, habis itu lanjut terus ke coloringnya dan finishing. Nah fase-fase itulah yang akhirnya saya terapkan di project ini. Gitu. Sehingga saya mikir kalau misalkan pekerjaannya itu misalkan dia spesialis di satu stasiun kerja, dia akan terus lebih cepat. Sama seperti kayak di pabrik kan gitu. Jadi kayak ada conveyor gitu kan. Ini berjalan. Nah itu kita terapkan di sini dan alhamdulillah bisa lebih efektif. Nah kemarin kan memang mencari form bentuknya itu masih cari-cari, alhamdulillah udah ketemu. Alhamdulillah. Nah, tinggal ya itu tadi mengontrol supaya ini berjalan secara teratur gitu. Jadi kadang silent reader terus tahu-tahu muncul langsung ini gimana kok belum. Nah, gitu. Berarti kalau ini Naruto ini Yamato. Mengontrol Jinchuriki. Supaya nggak keluar itu kan. Jadi artinya itu adalah tantangan zaman sekarang ya. Iya. Tapi terus terang mas, aku ya ingat gak ketika aku curhat mas. Aku bilang gini, harus ada orang mulai untuk mengindustrialisasi komik di Indonesia. Karena itu belum masuk jadi industri dengan segala macam alasan tadi ya. Bisa jadi SDM-nya, bisa jadi kemudian orang-orangnya, bisa jadi kemudian semuanya. Itu maksudnya, termasuk kita pelaku-pelaku di dalam industri ini gitu maksudnya. Tapi aku ketika ketemu Mas Aryo terus terang ya, memang Allah tuh mengatur saat yang tepat ya. Lah kita kan bukan kita sering ketemu, kita kan satu circle ya mas ya. Tapi kan aku kan baru ketemu Mas Aryo baru beberapa tahun kemarin. Baru. Kapan sih mas? Lupa aku. 2 tahun lah ya. Sekitar 2 tahun. 2 tahun yang ternyata aku baru ngerti bahwasannya kita itu orang-orang yang concern ke Islam, orang yang ngaji itu punya orang yang sudah scale-nya sebegini itu maksudnya. Artinya aku nggak bisa menemukan orang di Indonesia yang lebih cocok untuk sampai di industrialisasi komik ini selain daripada Mas Aryo. Berarti Mas Aryo tuh kalau gagal nggak ada yang lain mas. Berarti aku tuh
gak boleh gagal. Bismillah. Tugasku ngasih beban. Saya terbebani. Iya, itu bagus sih. Karena semua kita adalah punya beban. Nah artinya menurutku sih ya ini adalah menurutku ya. Ini adalah semacam kayak sesuatu yang akan menarik yang lain. Iya. Apalagi kalau ini bisa selesai 30 volume misalnya. Kita bisa bikin kemudian beberapa podcast di tahun depan ini sudah numpuk jadi 4 atau numpuk jadi 5 dan kita akan kasih tahu pada orang bahwa kalau memang kita benar-benar serius kita bisa mewujudkan ini. Kita nggak tahu kita bisa atau enggak, yang kita minta adalah Allah memudahkan semuanya ini. Oke, yang terakhir harapan. Tadi kan udah, tapi harapan khusus buku ini bagi pembacanya, apa yang mereka dapat dari ini. Siapa dulu? Sekali jaga. Mungkin kembali lagi ke tadi Ustaz, ketika karena ini mempresentasikan si anak sebagai pembaca, ya harapannya anak ini terinspirasi menjadi tokoh utamanya karena di situ nanti ada rivalitas bersama temannya, berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian dia terinspirasi dengan tokoh-tokoh hebat dalam sejarah Islam, kemudian dia akan menjadi orang yang memiliki mimpi besar. Karena di sini kan dalam bisaronya kan disampaikan kalau akan ada pemimpin terbaik dan pasukan terbaik. Nah, di sini mereka ada di potensi untuk menjadi pasukan terbaik, menjadi seorang pelengkap. Karena tidak semua bisa menjadi seorang pemimpin, tapi semua orang bisa berkontribusi memberikan yang terbaik untuk apa yang dia jalani, untuk apa yang dia impikan seperti itu. Oke, bagus tuh. Tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Betul. Apalagi kurang umur. Kurang dukungan Papa. Jangan dipaksain gitu ya. Tidak semua orang bisa jadi pemimpin, tapi semua orang bisa berkontribusi terhadap visi besar. Betul. Mas Irawan. Harapannya Mas. Kalau harapannya sih mungkin kita semua sama. Artinya tuh mirip-mirip bahwa buku ini tuh memang bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak. Benar-benar bisa jadi temannya itu anak-anak. Mentransfer menjadi media sebenarnya kan ya. Media bagi kita yang sudah kakaknya, orang tuanya untuk bisa memberikan keilmuan, karakter kepada anak-anak itu. Dan benar-benar melekat. Itu aja sih sebenarnya. Oke, sebelum ke Mas Aryo ya. Aku ya. Kalau aku gini. Ada orang bilang ke aku gini, kesiannya sekarang orang-orang yang, produk-produk yang diboykot itu ya sekarang banyak tutup gitu kan ya. Kesiannya itu ya aku bilang sih sebenarnya kalau kita ngomong tentang kesian, sebenarnya yang lebih kita kesihani siapa sih sebenarnya. Kalau kita lihat ya, lagi pula mereka memang ya cari uang dan turut berkontribusi terhadap genosida yang itu ngeri banget. Tapi aku bilang itu belum kesian. Tahu gak kesiannya kapan? 10-15 tahun dari sekarang. Itu kasihan banget mereka pas itu. Karena anak-anak kecil sekarang itu gak punya uang. Paham ya maksudnya? Dan mereka sudah terpatri di kepalanya. Bahwasanya ini produk ini berdarah. Di dalam produk ini ada darah saudara-saudara saya. Jadi aku ngelihat anak-anakku, dia lebih resek daripada ibunya dalam soalan produk-produk boykot. Masya Allah. Pergi ke supermarket. Istriku ngambil nih. Ya kan? Mie itu kan afiliasi. Coba cek dulu deh. Cek, iya bener ya. Istriku malah kurang awas tuh kadang-kadang. Nah terus mulai diingetin sama anak-anak. Anak-anak tau ini kan produk afiliasi. Ini boleh gak sih Bi? Ini boleh gak sih Bi? Suatu waktu ketika aku pergi umroh. 11 jam di pesawat. Aku tahu mereka lagi aus. 3 jam sudah naik pesawat. Mereka ngeliatin botol tuh. Botol minuman. Tapi mereka tahu itu afiliasi kan. Masya Allah. Lalu mereka bilang ini setelah lama 3 jam. Mereka bilang Bi boleh minum gak? Aku bilang boleh gak ada masalah. Ya namanya minum kan tetap asal jangan difoto, dipublis. Artinya tetap halal ya halal. Tapi coba lihat ya kecenderungan anak ini pada satu produk. Kalau benar-benar kampanyenya itu fokus, itu anak benar-benar bisa dipengaruhi. Dan aku bilang itu 10-15 tahun lagi yang mereka kesian. Produk-produk ini semua nih. Karena anak-anak ini bahkan benar-benar boykot semua, di cancel semua produk-produk ini. Bisa dipahami ya. Jadi masalah bukan sekarang untuk mereka, tapi nanti. Dan itu berlaku dalam pesan-pesan kebaikan. Kalau kita benar-benar fokus pada satu hal, kita pasti akan lihat hasilnya. Dulu ketika aku buat buku Muhammad Al-Fatih, aku ingat banget editornya ngomong begini, ini gak bakal laku. Dan aku kemudian lurusin niatku. Aku tahu aku nulis buku ini, kalau laku ya alhamdulillah aku dapat bagian daripada penjualan daripada buku ini. Tapi kalaupun tidak, niatku nulis buku ini adalah untuk anak-anakku supaya tahu bapaknya pengen apa dari mereka. Ya kan ya. Artinya kalau aku udah mati biar buku ini yang bicara pada anak-anakku. Aku bilang seperti itu, udah sederhana. Ternyata sekarang aku lihat hasilnya. 2011 aku tulis buku itu, sekarang aku lihat, 2013 aku publis buku itu, sekarang aku lihat hasilnya. Artinya menurutku ya tidak akan ada yang sia-sia apalagi sudah diniatkan pada. Dan kita niatkan insya Allah ini jadi bekal kita nih. Kapan Mas rilis nih Mas? Rilis? Insya Allah Zat.
bulan sudah Ramadan. Ada bukunya nih loh Mas. Bulan Ramadan sudah dibuka PO-nya. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman siap-siap bulan Ramadan sudah dibuka PO-nya. Judulnya Elang Hitam. Dibukanya di mana Mas? Bukanya nanti ada di Indonesia Creator Store. Nah, Ica Store. Ya, jadi itu nanti adalah subdivisi dari Indonesia Creators Academy. Nanti akan ada di bawah sini. Ya. Nanti kasih tahu Mas ya. Siap. Ya, di situ ya. Jadi nanti akan disediakan di situ pre-ordernya. Pre-ordernya di bulan Ramadan ya Bulan Ramadan insya Allah. Karena sekarang kita lagi finishing proofing semuanya. Dalam waktu dekat kita akan naik cetak. Dan teman-teman sudah bisa siap-siap untuk mendapatkan volume pertama daripada buku Elang Hitam. Masya Allah. Ini semua sudah kita selesaiin. Sekarang lagi kerjain volume ke Dua. Sudah langsung running. Ongoing. Jangan libur ya. Tahu nggak apa yang paling dibenci sama fans One Piece? Minggu depan libur. Karena mereka nunggu-nunggu semua. Gitu kan. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Ada pesan-pesan lagi kepada audiens? Saya nggak ditanya harapannya, Tat. Oh iya, harapannya apa Mas? Benar. Aku tanyanya soal rilisnya aja. Oh iya. Harapannya apa Mas? Tapi cocok, nama saya kan Arya Pamungkas. Jadi terakhir Pamungkas. Memang harus Pamungkas. Biasanya Juragan tuh terakhir. Waduh. Founder. Harapannya, Tat, ini bisa mengembalikan budaya kita zaman dulu pas kecil, yaitu membaca. Budaya kita sekarang anak-anak kita itu main HP itu gadget. Benar-benar gadget freak, sampai orang tuanya sendiri berpendapat bahwa babysitter terbaik itu adalah HP. Nah, itu menyedihkan sekali, Tat. Jadi mereka bisa bebas ngapain-ngapain aja, yang penting anaknya diem. Padahal anaknya diem, kita nggak tahu terpapar apa aja di dalam situ. Nggak ada kebaikan dari HP, Mas. Nah, yakin. itu dia. Ngeri banget kan, Tat, dengan segala macam. Nah, ini kita pengen juga sekaligus orang tua bisa menyadarkan bahwa ini loh yang dibutuhkan anak-anak kita, generasi selanjutnya. Bahwa mereka melek literasi ya. Kalau kita ngomongin melek literasi, sebenarnya kita sendiri tuh gemar membaca, tapi gemar membaca apa? WA, betul. sosmed. Betul. Tapi buku tuh kok jarang gitu loh. Buku itu kita baru baca berapa menit aja. Ngantuk. Terus ada notif ke distrak, buka. Gitu, Tat. Betul. Jadi benar-benar sangat kacau lah itu. Kita pengen mengembalikan kayak ke generasi kita dulu sehingga apa yang kita baca dulu di masa kecil bisa sampai ketanam sampai sekarang, atau betul. Nah, kayak gitu. Nah, itu ya. Ada lagi Mas, tambahan lagi. Tambahannya lagi tak tambahin Mas. Boleh. Gimana? Boleh enggak Mas? Boleh. Iya. Tuh, antum dulu deh. Iya, gimana? Tambahannya lagi ini bisa dibeli baik orang tua maupun menghadiahkan untuk anaknya. Itu pasti gitu. Pasti. Gimana Mas? Iya, jadi nyambung dari Mas Aryo tadi kan memang budaya baca dan itu seperti ini. Kita tuh kan menghadirkan buku ini tuh juga sebagai penyeimbang. Kita banyak sekali kan media-media di zaman sekarang itu yang tadi itu yang tidak berbicara tentang kebenaran, toksik dan lain sebagainya. Toksik dan lain sebagainya. Nah, dengan hadir buku ini kita berusaha untuk menyeimbangkan, dan sebenarnya buku ini juga harapannya itu bisa men-trigger teman-teman yang lainnya. Untuk membuat yang kayak gini. Untuk membuat yang serupa. Mantap. Jadi seperti stimulus, gitu, penyemangat dan. Bener, Tat. Karena selama ini kalau kita ngomongin komik Islami itu yang diangkat pasti tokoh-tokoh yang sudah memang ada histori, jadi sejarah Nabi, pahlawan-pahlawan dan lain sebagainya. Belum ada yang bikin fictional history ini. Jadi bikin tokoh yang memang benar-benar ada karakter developmentnya sejak kecil sampai akhirnya menceritakan sampai besar dan lain sebagainya dengan berbagai macam petualangannya. Nah, harapannya ini juga nanti kreator-kreator komik yang lain juga bisa gitu, semangat gitu. Jadi ini nanti jadi percontohan juga. Wah, ternyata bisa meledak kayak gini, bisa gitu. Amin. Bahkan mungkin kan orang mikir kalau bikin fiksi di history emang boleh. Nah, dulu sempat ada Mas Kalijaga, Mas Irawan juga emang boleh. Ini kan sejarah, kalau kita belok-belokin gimana? Ternyata ada genre-nya sendiri. Ada caranya. Kayak gitu. Oke, berarti itu adalah harapan daripada Mas Aryo. Dan aku masih ingat zaman dulu kalau kita pergi kemana-mana kita bawa komik. Bukan bawa HP. Karena ketika kita lagi nunggu sesuatu kita buka komik kita atau baca buku kita. Sampai zaman tahun 2009 aku masih ketika pergi naik pesawat aku selalu bawa buku. Masya Allah. Aku selalu bawa novel. Kalau enggak itulah gunanya toko buku di airport. Supaya orang beli ketika tapi sekarang semua digantiin oleh HP. Sadly gitu ya. Tapi ya udah gimana lah, memang kita nggak bisa ini. Cuman
orang tua bisa memilih. Dan buku ini insya Allah sudah dikurasi teman-teman sekalian. Udah dikurasi sesuai dengan sejarah. Dan kemudian spin-off-nya juga semuanya membawa nilai-nilai kebaikan dan menanamkan karakter pada anak-anak. Bahkan latar belakangnya kita coba untuk jadikan sebagai bagian daripada subliminal message. Gitu kan ya. Supaya orang-orang tuh menjadi paham dengan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang muslim. Dan cerita-cerita juga kita develop untuk mengembangkan karakter orang-orang muslim. Jadi artinya buku ini recommended banget. Kalau nggak recommended tentu aku nggak mau untuk menjadi bagian kolaps daripada buku ini, karena kita pengen untuk menjadikan karakter-karakter kebaikan pada anak-anak yang baca. Dan juga tadi seperti kata Mas Aryo, orang tua wishlist aja dulu masuk, beli dulu, taruh di rumah, dibaca dulu, nanti bisa dibacain sama anak-anak. Jadi ini juga menjadi sebagai kayak apa ya, wasilah quality time. Gitu kan ya, dengan anak-anak. Jadi yuk kita baca buku yuk, gitu kan ya. Jadi bisa begitu. Dongengin bagi yang belum bisa baca sendiri. Nah itu penting itu, karena memang disitulah gunanya buku ini, supaya menjembatani anak-anak bisa untuk punya quality time dengan bapak dan ibunya. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat tontonan kita pada hari ini, dan teman-teman sekalian bisa nanti didapatkan di Indonesia Creator Store. Gitu kan. ICS jadinya mah, bukan ICA. Jadi nanti bisa dapat Indonesia Creator Store untuk kemudian pre-ordernya, dan mudah-mudahan setelah mendapatkan teman-teman boleh posting dan tag menjadi tag Ica juga boleh, Insekretas Arif dan tag aku, dan mudah-mudahan kita bisa menyebarkan pesan-pesan ini lebih banyak lagi. Itu aja teman-teman sekalian, nanti kita ketemu lagi untuk membicarakan apa yang nanti akan kita produksi dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan untuk komik-komik kita untuk anak-anak, dan kita benar-benar concern sama anak-anak karena kita yakin bahwasannya generasi ke depan itu harus lebih baik daripada generasi kita. Itu aja teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.